Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Arturo di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai salah satu PMI Korea yang di prank LPK sampai habis 40 juta lebih. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Artono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Sehat selalu, semoga sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, ini adalah sebuah kejadian yang dialami PMI Korea, seorang pemula yang ingin bekerja ke Korea, tetapi sekarang udah nyampe di Korea. Jadi ceritanya begini, ini sebut saja namanya Barusi. Barusi adalah salah satu pemuda pekerja keras yang berasal dari salah satu kota di Indonesia yang nggak bisa tak sebutkan karena privasi dan keamanan beliau. Jadi Barusi ini mempunyai keinginan ke Korea setelah stuck di Indonesia dan bingung di Indonesia kok nggak ada kemajuan. Akhirnya Barusi menemukan sebuah terobosan untuk bekerja ke luar negeri, yaitu ke Korea Selatan. Barusi mencari info LPK yang ada di kotanya, muter-muter, dan akhirnya Barusi menemukan salah satu LPK yang direkomendasiin oleh temennya Barusi ini guys. Jadi setelah direkomendasiin, Barusi langsung daftar, tanya biaya G2G ke Korea di LPK ini berapa Pak LPK. Pak LPK-nya jawab, biaya di sini murah Mas, cuma 5 juta. Yo wes, akhirnya karena dibilang biaya cuma 5 juta, Barusi ini pun langsung ikut daftar. Yo wes, aku daftar lah, ini tak bayar buat biayanya. Langsung dibayar. Barusi punya duit kerja di Indonesia 5 juta dikasih jebret. Kebetulan di situ itu ada temennya yang rekomendasiin yang juga mulai belajar. Ya wes, singkat cerita Barusi belajar dan mengikuti setiap pengajaran dan metode belajar yang ada di LPK itu mulai dari bab 1 sampai bab 60 selesai. Setelah itu Barusi itu ternyata gini loh, berpikir 5 juta itu udah selesai sampai selesai biayanya. Di LPK itu tidak dijelaskan kalau misal nanti setelah ini ada biaya ini, biaya ini, biaya ini. Dan Barusi kaget dong ketika setelah belajar ini ada apa yang namanya apa ya, waktu itu aku kok lali tuh, ujian. Ujian Barusi ini dimintai duit lagi. Pas ujian dimintai duit itu sekitar berapa ya, 1.500.000 atau berapa, aku kok nggak begitu ingat. Terus habis itu Barusi lulus terus ada yang namanya paspor, medical, dan sending. Barusi ini dimintai duit sebanyak 2,5 juta. Jadi tadi 1,5 juta, 2,5 juta sama 5 juta, udah berapa itu. Terus habis itu Barusi dapat SLC dan akhirnya prelim Barusi dimintai uang 500.000. Setelah itu Barusi melakukan pemberkasan dan medical untuk apa ya, maksudnya pemberkasan itu SKCK, ada dari psikotes, terus untuk visa itu Barusi dimintai sekitar 4 juta. Ya wes, oke lah, karena di tempat-tempat lain juga segitu. Nah, pas pemberkasan ini otomatis untuk ini kan pas ending tadi di apa maksudnya ijazah itu kan ditaruh di LPK dong, masih di LPK, nggak boleh diambil. Dan setelah selesai pemberkasan ini Barusi itu mau terbang kan, waktu itu mau terbang apa gimana itu, aku kok lupa cerita dari Barusi. Pokoknya pas mau terbang, intinya sebelum terbang kalau mau ngambil ijazah, Barusi ini diminta uang terima kasih sebanyak 17 juta. Nah di sini Barusi merasa dibohongi dong, karena di awal ini nggak dijelasin kalau misal ada yang namanya uang terima kasih 17 juta. Jujur sebenarnya uang terima kasih ini apakah boleh atau enggak, ya tentunya boleh. Yang paling penting itu ada persetujuan di awal antara murid dan juga
LPK. Jadi ada hitam di atas putih yang udah dijelasin nanti biayanya segini, pas mau terbang ini uang terima kasih ini 17 juta. Bukan berhenti di situ tok. Dan pas biaya penerbangan ini baru sih ini 11 juta. Wajar sih. Yang nggak wajar itu uang terima kasih. Uang terima kasih 17 juta ini bener-bener kayak ngeprank guys. Jadi untuk teman-teman semuanya hati-hati dalam memilih LPK. Tentunya teman-teman harus ditentui maksudnya ini harus diselidiki loh, dipastikan biaya di situ ini berapa sampai terbang, uang terima kasih berapa, ditanya aja belak-belakan. Karena zaman sekarang ini udah banyak banget LPK yang yo transparan masalah biaya, metode belajarnya juga bagus, nggak ngeprank. Jadi di awal misal minta uang terima kasih yo kisaran LPK yang umum itu 10 sampai 15 jutaan, itu dijelasin di awal. Terus ada juga sekarang LPK yang uang terima kasihnya cuma 2 juta, ada yang cuma 5 juta juga ada. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Korea tentunya kalau ada yang murah dan berkualitas, kenapa teman-teman kok harus pilih yang mahal dan ngeprank? Kalau misal emang LPK-nya kualitasnya bagus, yang pastinya nggak bakalan ngeprank begini dong. Maksudnya jadi teman-teman yang terbang itu senyumnya bener-bener senyum, nggak kayak cerita dari Pak Barusi ini. Barusi ini bener-bener senyumnya senyum palsu guys. Lah mau nggak dibayar gimana, ijazahnya ditahan, akhirnya Barusi ya membayar dong meskipun dengan harus menanggung utang. Dan totalnya Barusi ini tadi 40 juta lebih guys. Bener-bener ini yo sebuah dilema sih, meskipun ada utangan dari bank juga, tetapi Barusi ini menjadi sebuah cerita yang pahit dari LPK tersebut karena merasa diprank. Kalau saya dulu uang terima kasih berapa Mas Hartono? Jujur, aku uang terima kasih dulu 11 juta dan itu pun di awal udah dijelasin ya, maksudnya kalau misal nanti ini uang terima kasih 11 juta dan itu fair, oke lah. Karena aku emang udah tahu dari awal dan pembelajarannya pun bagus, terbukti dengan saya di situ lulus dengan mulus dan cara ngajarnya ya bener-bener diajar bener-bener dapat fasilitas yang sesuai juga tentunya. Jadi untuk teman-teman intinya yaitu hati-hati, meskipun dulu pas di BNP ya, aku cerita sedikit ya, pas di BNP kan ada yang namanya verifikasi data, itu ditanya, maksudnya di ngasih uang terima kasih LPK berapa, disuruh diminta lagi kan, ya udah mungkin tuh, aneh-aneh ini BNP. Kalau misal mau mintain uang terima kasih itu ya BNP yang minta, di LPK mana diminta apa, maksudnya uang terima kasih berapa. Kalau misal uang terima kasih terlalu banyak, kalau BNP mau bener-bener ya coba LPK-nya ditutup, berani ndak? Aku ya tak jawab uang terima kasih yo, ini udah persetujuan dari awal Pak, maksudnya aku ya pun ikhlas, ngapain sampean aku ngono. Ini bukan pungutan liar, kecuali yang prank. Kalau prank begini ini nggak boleh. Jadi waktu itu tak bilangin kalau misal sampean mau menekan biaya teman-teman yang ke Korea biar jadi dikit, yuk sampean harus bikin LPK yang negeri Pak. Jadi pemerintah nyediai LPK bahasa Korea seperti itu. Tapi waktu itu yo cuma sampean pinter ngomong, aku gak wong pinter Pak, aku juga tahu LPK juga dari rekomendasi temen, tahu aku dari situ. Yo wes bayar uang terima kasih 11 juta aku waktu itu ngomong gitu. Dari pihak yang verifikasi yo tetap kekeh disuruh minta, yo nggak bisa ngono. Misal sampean punya LPK, aku tak tanyain terus nggak pakai uang terima kasih, sampean dapat pendapatan dari mana, sampean mau aku ngono. Dia geleng-geleng, yo wes lah, udah sana ngono. Istilahnya aku terus disuruh pergi. Dan waktu verifikasi itu ada beberapa temen yang dipres disuruh minta duitnya itu sampai nangis-nangis, beneran serius sampai nangis karena ketakutan di bentak-bentak, ini kamu minta ngono. Jujur alhamdulillah sekarang banyak banget LPK yang udah murah-murah dan meningkatkan kualitas. Jadi teman-teman banyak banget pilihannya. Kalau yang mau nanya-nanya LPK di mana, bisa tanya di DM Instagramku. Yo wes, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Untuk teman-teman semuanya tetap hati-hati, untuk LPK tetap amanah dan mencoba untuk transparan. Yo wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.